Kumparan. Oh, baru pindah sini. Majalahnya Kumparan kan baru juga. Di sini juga baru. Lu masih muda banget ya. Detik. Tahun berapa Detik? Oh, 2008. Bagian apa? Kemudian ekonomi. Dia nggak pernah wawancara saya. Ya, saya dulu sama gue mau sama analis ya. 2008 dia analis, saya ekonom. Para narasumber diskusi, rekan-rekan akademisi dan jurnalis, serta para hadirin yang berbahagia. Ini saya bacain dulu ya. Ini pas sekali, Tirto artinya air. Kita ini lagi musim hujan. Ekonomi global juga sama, banyak awan gelap. Tapi di Tirto saya mau bilang begini, yang bahaya itu bukan hujan ya, tapi kalau salurannya mampet. Kalau alirannya lancar, ekonomi tetap jalan. Saya baca tuh biar enak. Gini ya, dunia berubah cepat, penuh ketidakpastian, tapi di situ justru peluangnya. Ini udah salah. Paling enak kan kalau dia ekonominya lancar, kita juga enak. Ini bukan sekedar formal fiskal, ini tempat berhenti sebentar, mikir, lalu nyetel ulang arah APBN mau dibawa kemana. Tema kita jelas, tata kelola fiskal dan peta jalan penerimaan negara menuju Indonesia maju. Saya bagi sederhana menjadi dua bagian. Pertama, kondisi ekonomi, yang kedua, kinerja APBN 2025 dan arah kebijakan fiskal. Coba kita lihat yang kita pertama masuki perkembangan ekonomi terkini. Kita lihat tentang global economic condition. Jadi volatilitasnya diperkirakan mereda, namun potensi peningkatan masih terbatas. Kalau sebelumnya selalu kita bilang apa? Ekonomi global gelap. Maka ekonomi Indonesia jadi morat-marit. Padahal 90% ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh domestic demand. Jadi itu saya bisa simpulkan, itu mencari excuse ketika kita nggak becus ngurus ekonomi dalam negeri. Kumus kenapa tahu? Jadi salah itu. Ketika kita bingung, kita bilang menyalahkan global ekonominya jelek. Padahal nggak seperti itu. Kalau kita 90% domestic demand, 10-nya global atau lebih, mungkin maksimum 15-20%. Kalau kita jaga domestic demand harusnya nggak ada masalah. Saya sekarang bisa bilang, saya nggak peduli dengan global economy. Selama saya bisa jaga domestic demand, ekonomi kita masih bisa akan tumbuh. Jadi teman-teman nggak usah takut. Menterinya sekarang agak pintar dikit. Tapi kalau global demand-nya bagus, ya itu bagus juga buat kita. Kalau kita lihat ya, Anda ngomong Fed Fund Rate, pertumbuhan global diperkirakan tetap stabil. Coba Anda lihat ya, ini pertumbuhan tahun berapa? 25, 26, 27. Ya segitu-segitu aja. Anda lihat ambil yang IMF. 2025 3,3, 2026 3,3, 2027 3,2. Angkanya kan segitu-segitu aja. Artinya apa? Mereka nggak bisa prediksi global ekonomi dunia dengan terlalu akurat. Pada waktu 3,3 2025 kita bilang apa di sini? Global gelap gulita. 2026 kita bilang apa di sini? Global hancur kan? Padahal 2025 gitu. 2026 juga banyak begitu kan bilang. Ketidakpastian meningkat, akan susah sekali. Tapi prediksinya 3,3. Jadi IMF juga kadang-kadang ngawur. Orang sini paling suka kalau saya bilang IMF ngawur. Tapi emang bukan ngawur, emang nggak bisa menebak keadaan yang seperti itu. Terlalu banyak ketidakpastian, jadi mereka taruh angka yang sama, habis itu bilang ke global kacau. Biar kalau yang satu betul, biasa angka, saya bilang 3,3. Kalau kacau, dia bilang, kan saya sudah bilang kacau. Itu ciri ekonom. Selalu berbohong, nggak bisa ambil posisi yang pas. Kenapa saya bilang begitu?
Waktu saya jadi ekonom di Dana Reksa sama Gomos tuh, Gomos bagian fixed income, dia fiskal harusnya. Saya selalu bilang ke klien, ini ada resiko seperti ini, tapi angkanya masih tumbuh. Kalau klien di pasar modal, dia bingung. Anda bilang apa? Naik apa turun? Kalau naik, saya akan taruh posisi saya seperti ini. Kalau turun seperti ini. Jangan bilang naik, tapi ini, tapi turun juga. Nah itu ekonomi yang kebanyakan di kita dan dunia masih seperti itu posisinya. Kalau saya ekonom ya agak dipasang sedikit lah. Udah digebukin kalau salah ngomong ya disalahin. Tapi karena itu kita punya pendalaman teori dan praktek dan monitoring data-data yang lebih akurat dibanding Gomos. Dibanding sebagian ekonom gitu ya. Next, kita lihat halaman 5 ya. Di tengah gejolak global, ekonomi domestik tetap tangguh. Kalau kita lihat setiap tahun, kira-kira temanya hampir seperti ini. Global gonjang-ganjing, kita bagus. Globalnya hancur, kita bagus, gitu kira-kira. Karena ketidakpastian di ekonomi selalu ada. Padahal globalnya nggak jelek-jelek amat. Kalau Anda lihat ya, surplus neraca perdagangan yang ini, itu kan 46 miliar dolar, tumbuhnya 46,8% dari Januari Desember 2025 dibanding tahun sebelumnya. Kenapa nggak ada yang bilang global ekonominya bagus sekali sehingga surplus kita tumbuhnya hampir 50%? Nggak ada kan? Jadi mereka anggap uncertainty global sebagai sesuatu yang jelek sekali. Padahal enggak. Kalau yang diakuin aja, oh kalau seperti ini, ya mudah-mudahan setiap tahun ada uncertainty yang parah sehingga ekspor kita tumbuh kencang. Jadi Pak Gomos, Pak siapa? Pak Rahmadin, Anda mesti rubah cerita ekonomi. Jangan nakut-nakutin orang terus, nanti takut beneran. Domestik kita cukup bagus, inflasi rendah 2,9 ini. Kemungkinan triwulan ketiga 5,45 atau lebih tinggi sedikit. Saya deg-degan melihat angka inflasi seperti ini. Kenapa? Karena saya berpikir kalau 5 aja inflasinya sudah sedikit tinggi, berarti ekonomi kita gampang kepanasan. Kalau gampang kepanasan, nggak lama lagi BI akan naikin bunga. Kalau naikin bunga, nggak bisa lagi ekonomi kita. Tapi kalau Anda lihat lebih teliti, core inflasi kita masih 2,3%. Kalau kita keluarkan harga emas, inflasi sekitar 1,5%. Jadi sebetulnya demand-nya masih relatif rendah. Belum ada demand full inflation. Artinya saya bisa mendorong ekonomi ke tingkat yang lebih cepat lagi tanpa khawatir adanya kenaikan bunga yang terlalu signifikan dari bank sentral atau karena inflasi naik dan pemerintah bank sentral ingin memperlambat lagi. Jadi saya punya ruang untuk mendorong ekonomi lebih cepat lagi. Bank sentral mengakui sekarang bisa 6,2% potensial growth rate-nya. Dia ngomong seperti itu untuk saya sih oke. Kalau bisa dorong 6,2% tanpa ada gangguan berarti dalam hal perlambatan ekonomi karena suku bunga dinaikkan atau kebijakan moneter yang lain. Yang menarik lagi apa? Ini kan 5,45. Kalau 54,5, 5,45 tahun ini, tahun lalu triwulan keempat dan triwulan pertama bisa 5,5. Kita udah keluar dari jebakan 5%. Saya akan dorong terus ekonomi tahun ini ke arah 6% dengan berbagai cara. Kalau terjadi maka kita sudah mengalami breakout dari kutukan 5% dan bisa tumbuh ke ekonomi yang lebih cepat lagi.
itu prospek ekonomi yang baik. Kalau Anda suka bermain di pasar saham, jangan takut. Walaupun kemarin turun, pasti naik lagi. Karena pada dasarnya IHSG dipengaruhi oleh arah ekonomi kita. Saya pernah ngomong berapa? 9.000 aja diketawain. Udah pernah tembus. Terus saya pernah bilang, ya kalau 10 tahun dari sekarang itu satu business cycle itu bisa 4 kali dari level yang sekarang. Kalau 8 ya 32.000 atau lebih. Diketawain juga. Tapi Anda boleh ngetawain, tapi jangan lupa investasi. Nanti nyesel. Oke, IHSG kemarin bisa di 8.600. Itu kan hal yang bagus sekali. Dan paling penting sebelah sini, base money itu adalah minyak di perekonomian. Saya bilang yang paling gampang. Tapi banyak dekan ekonomi sini, banyak dosen ekonomi. Jadi kalau Anda lihat, mumpung Pak Gomos, saya ajarin sekalian. Kalau kita melihat kebijakan moneter ketat atau longgar, selalu lihat dari bunga kan. Oh, padahal itu salah Pak Gomos. Kata Milton Friedman, kalau melihat kebijakan uang longgar atau ketat, lihat dari laju pertumbuhan uang beredar atau M0 atau ini yang saya monitor ini. Kalau M0 seperti ini 11 double digit terus, dan BI akan membiarkan tumbuh double digit sampai 15% sepanjang tahun ini, hampir pasti kredit akan tumbuh double digit juga 15, mungkin lebih sedikit. Artinya kita akan melihat keadaan ekonomi yang berbeda dibanding keadaan 10 tahun terakhir ketika pertumbuhan kredit hanya sekitar 7 waktu zamannya Pak Joko Widodo. Next. Banyak ini suka lihat TikTok juga. TikTok sama YouTube suka saya lihat sama beberapa yang lain. Tapi yang karena yang muncul di TikTok akhirnya banyakkan cewek. Gimana nama istri saya udah hapus aplikasi TikTok saya. IG udah nggak punya juga, jadi cuma YouTube aja. Itu juga bentar lagi dihapus. Tapi hal yang saya monitor adalah akhir-akhir ini banyak yang bilang Purbaya cuma ngomong doang, yang 2 triliun itu nggak ada gunanya, ekonomi akan jatuh lagi. Saya mau kasih tahu, itu pandangan yang salah. Ini adalah, jadi debat juga, saya bilang, saya injek uang 200 triliun ke perbankan, nggak ada gunanya. Tuh temennya Pak Gomos yang namanya PR Latihin bilang, undisclosed masih tinggi, nggak ada gunanya ke ekonomi. Itu dia nggak pernah lihat data sebetulnya. Tapi jangan dikuat ya, seringan tadi naik namanya. Ini adalah, jadi mereka demand nggak ada, supply nggak ada, semuanya nggak ada gunanya kebijakan moneter atau fiskal. Gue bilang, apa gunanya saya sekolah kalau begitu? Ini S3 betulan Mos. S3 nih. Ngomong lama soalnya. Ini indeks kepercayaan konsumen menggambarkan apa? Ya, ekspektasi masyarakat akan kondisi sekarang dan ke depan. Kira-kira ini daya belilah gambarannya. Ini Anda lihat dari bulan Januari terus turun sampai bulan Agustus. Itu menggambarkan demand yang terus menurun. Makanya ekonomi melambat signifikan. Makanya akhirnya rakyat turun ke jalan demo karena mulai susah, hidupnya susah. Di seluruh Indonesia tanpa ada yang komando. Kalau nggak diperbaiki, kita pelan-pelan menuju 97-98 lagi. Pada waktu itu ya. Tapi masyarakat umum yang ngerti, ekonomi sekolah nggak ngerti. Ekonomi di kampus selalu lihatnya backward looking, jadi yang ke depan nggak pernah mengerti. Itu kritik saya ke kampus. Belajar yang betul, biar Anda juga bisa melihat ke depan seperti apa. Ini ada ada elemen prediksinya di sini. Jadi waktu saya ke DPR, mereka bilang, Anda teori Keynes seperti ini, teori Friedman seperti ini.
semuanya nggak jalan, gini. Saya bilang enggak. Saya pakai semua teori yang ada, yang saya pernah baca di ekonomi untuk menghidupkan kembali ekonomi Indonesia. Keynes saya jalankan. Apa? Defisit saya gedekan. Belanja saya percepat. Pemerintah daerah saya gebrak-gebrak. Semua pemerintah saya gebrak-gebrak suruh belanja. Friedman, moneter saya tambah. Waktu 200 triliun saya masuk ke perbankan, itu sebenarnya operasi moneter. Kalau saya bilang kuasai monetary policy karena pemerintah yang jalani. Terus apa lagi? Masih kurang lagi? Itu juga inline dengan Ajang dan Bernanke. Ketika krisis, sebarin duit ke ekonomi. Makanya Ben Bernanke dikenal dengan julukan helikopter Ben. Masih ingat Pak? Masih kurang, saya tambah lagi dengan teori Farmer, Roger Farmer. Macroeconomic of self-fulfilling prophecy. Jadi, kondisi ekonomi bisa membaik tergantung apa yang dipercayai publik dan regulator. Jadi saya ciptakan harapan bahwa ekonomi akan membaik. Habis itu saya masukin instrumennya, uang tadi, belanja, fiskal dan lain-lain untuk menghidupkan semuanya. Dengan itu, sisi fiskal, sisi demand, sisi supply bisa hidup. Nggak percaya? Ini demandnya naik, consumer confidence naik, tapi consumer kan demand naik. Apalagi? Itu penjual mobil motor sekarang setelah beberapa tahun ya positif 17% mobilnya, motornya 14,5% di bulan Desember. Itu demand. Supply-nya mana? Ini PMI dari sini dihajar sama saya naik juga tuh. Ini turun sedikit karena di Desember dan uangnya turun sedikit. Tapi Januari akan naik lagi ke atas. Jadi regardless of apa tadi disbursement loan, undisbursed loan, saya nggak peduli. Mungkin undisbursednya segitu terus panjang tahun. Jadi ketika nama begitu. Jadi yang ini mungkin proporsi selalu konstan. Anda mesti cek undisbursed. Tapi saya nggak peduli. Itu bisa tumbuh. Dan arah ekonomi kalau begini ya, ini mau hancur. Ini penjualan betul juga naik kan, kencang. Penjualan listrik meningkat, ini demand sama supply. Konsumsi BBM naik, ini demand juga. Jadi regardless apa yang disebutkan orang-orang itu, dengan 3 menit lagi. Wah, habis aja. Mulu. Dengan knowledge ekonomi yang cukup, kita terapkan semua teori yang ada, berbalik semua. Jadi Anda jangan berpikir ekonomi adalah ilmu yang random atau kayak kalau itu dukun lah, pakai gini-gini ketidakpastiannya tinggi. Once Anda tahu teori yang betul, kepastian di tangan Anda, dan itu sekarang saya kuasai dan akan saya jalankan ekonomi ke depan dengan teori-teori makro yang ada yang sudah saya pelajari, diterapkan di ekonomi Indonesia selama 25 tahun terakhir. Jadi 2008, 2013, 2015, 2021, saya selalu terlibat di pengambilan keputusan besar di sana, walaupun kadang-kadang di belakang ya. Tapi saya ngerti betul behavior perekonomian kita. Jadi Anda percayalah, saya nggak main-main, ke depan ekonomi akan tumbuh, kita akan keluar dari jebakan income trap, dan ekonomi kita pelan-pelan mengalami akselerasi ke 6 tahun ini, 7 mungkin tahun depan, ke depannya lebih cepat lagi. Sekarang saya belum bisa janji, masih belum bisa keker. Dengan ini saya tambah juga dengan apa? Di bottlenecking, selain fiskal, mereka dan lain-lain tadi, saya tambah dengan di bottlenecking untuk memperbaiki iklim investasi. Setiap minggu sekali sekarang saya sidang di Kementerian Keuangan atau tempat lain, nanti mungkin di Batam, untuk memperbaiki iklim investasi di sini. Semua pelaku bisnis bisa mengadukan ke tim di bottlenecking hambatan bisnis yang mereka alami, dan kami akan selesaikan secepat mungkin. Kalau dulu saya pernah punya tim bottlenecking juga dengan Kemenko, tapi dulu kan saya jabatannya Deputi Menteri di kantornya Pak Luhut bidang kelautan maritim dan energi.
bisa neken tapi nggak punya kekuasaan untuk neken. Kalau sekarang saya lumayan Menteri Keuangan, kalau saya perintahkan satu kementerian atau hasil rapat ya antar lembaga tadi, misalnya satu kementerian yang ngerjain keputusan rapat itu, bulan depan gajinya nggak keluar. Kita bisa punya kuasa itu. Jadi nggak apa-apa. Jadi proses akan baik. Anda jangan takut. Next. Semua habisnya. Ini juga dilihat oleh para pelaku pasar asing yang investasi. Jadi Anda lihat, ini capital flow sejak Oktober mulai membaik. November, Desember, Januari sudah positif net flow-nya. Itu yang membuat IHSG juga naik. Tapi katanya rupiahnya melemah. Jadi Bank Sentral memperbaiki dan ke depan harusnya akan menguat. Dengan fondasi seperti ini, ketika kita menjaga ekonomi prospeknya bagus, harusnya kapital akan masuk terus dan kepercayaan kita juga membaik terus. Next, ya cepat aja deh. Kita langsung ke, jadi capital market nggak usah takut, kalau kita membaik ke depan akan membaik terus. Kalau saham sih biasa naik turun. Karena kalau naik terus broker nggak untung, turun terus juga nggak untung, flat juga nggak untung. Mereka yang bikin naik terus. Tapi yang jelas Anda ngerti ke depan hal seperti apa. Pada dasarnya fundamental ekonomi yang mempengaruhi pergerakan bursa saham kita. Next, mungkin halaman udah habis waktunya nih. Halaman 11 mungkin. 2 menit lagi. Udah habis. Jadi gini. Orang kan mengkritik saya sebentar lagi, dan sebelumnya ada kritik. Itu fiskal defisitnya gelembung, mendekati 3% limitnya. Kenapa berbahaya sebodoh itu? Sebenarnya kalau fiskal itu saya buat defisit 2% juga bisa, saya berhenti semua belanja jadi 2%. Tapi kita sedang menjalankan kebijakan apa yang disebut dengan counter cyclical. Tadi kan saya tunjukkan kan waktu di money jatuh semuanya. Kalau kita perlambat fiskal makin jatuh, kita naikin pajak biaya cukai makin jatuh. Jadi selama ini saya nggak pernah naikin tarif pajak biaya cukai, tapi saya pastikan yang malah diambil ini mungkin. Dan kita coba saya mungkin ya seoptimal mungkin tadi dengan tarif yang ada. Tapi kita coba balikkan ekonomi ke sana. Dari sisi pemerintah belanja, dari sisi yang lain-lain kan moneter saya masukin semuanya, itu membalikkan arah ekonomi. Jadi dampaknya juga fiskalnya juga defisitnya melebar. Tapi itu suatu langkah yang perlu dilakukan. Kalau nggak kita kayak 1998 lagi, pilih yang mana? Jadi ekonomi itu selalu memilih di antara yang sulit. Katanya kan ekonomi kan ilmu scarcity. Scarcity selalu dihadapi oleh para ekonom. Dan seperti ini akan kita hadapin terus ke depan. Yang penting kita pintar-pintar mengambil keputusan yang optimal. Kalau kata beberapa buku ekonomi, itu emang selalu kita hadapi. Kenapa? Karena kita sudah tidak hidup di surga lagi. Sejak manusia jatuh ke dunia, ilmu ekonomi selalu diperlukan untuk menghadapi scarcity atau kelangkaan. Kelangkaan apa? Sekarang saya nggak punya duit, utang. Lambat ketemuannya, injek uang ke situ. Semuanya gitu. Bapak-bapak di rumah juga kadang-kadang nggak punya duit kan, akhir bulan ini orang kaya semua sini mah. Orang-orang umum seperti itu. Dan itu yang selalu kita hadapi. Jadi kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi tetap 5.2 lebih rendah sedikit lah. Program prioritasnya berjalan, kemiskinan turun, tapi fiskal tadi ekspansinya masih memperhatikan defisit di level yang ya atas sedikit tapi tidak melanggar hukum di 2.93%. Kita sadar itu, tapi kita ingin mengoptimalkan mesin yang kita miliki untuk menjaga supaya ekonominya nggak jatuh. Sepertinya lebih mahal kalau yang nggak ngerti, tapi untuk saya lebih murah dibanding kita ngalamin krisis.
apalagi jatuh kayak 998. Ini yang selalu di kepala kami di Kementerian Keuangan. Next, Anda lihat di situ defisitnya mencapai 2,92. Tapi yang lucu nih, pajak saya berantakan nih 1917, tahun 2004 1931. Jadi Pak Bimo, kita mesti kerja lebih keras lagi. Biaya cukai juga kelihatannya tinggi itu. Biaya cukai 300 masih kurang juga sedikit. Jadi kita mesti kerjakan lebih baik lagi dalam pengumpulkan pajak. Sebentar lagi biaya cukai dan pajak akan saya obrak-abrik. Pak Bimo udah ngobrak-abrik sih. Karena tahun lalu saya baru masuk September kan. Kalau obrak-abrik bulan itu kan kita kacau, masih di tahap akhir dari pengumpulan pajak. Tapi saya yakin dengan perbaikan orang-orang pajak dan biaya cukai nanti ke depan, tax ratio kita akan meningkat dengan signifikan. Ini untuk saya merupakan ancaman yang serius. Karena Pak Presiden bilang kalau biaya cukainya nggak betul, tahun ini, akhir tahun mungkin diganti dengan apa namanya? SGS. Wah, Bapak itu. Pajak juga sama. Kalau tahun lalu kan pengumpulannya nggak tercapai, saya bisa bilang saya kan menteri baru. Tahun ini saya nggak bisa bilang saya menteri baru. Kalau nggak beres, pasti saya yang disikat duluan. Tapi saya sebelum saya disikat, saya sikat aja dirjennya sama pajak dan biaya cukai duluan. Enggak, kami sudah berkomitmen untuk memperbaiki kinerja kami ya Pak Bimo ya, Pak Jaka juga di pajak dan biaya cukai untuk lebih baik di tahun 2026 ini. Coba halaman 15. Untuk tahun 2026 masih kita melakukan ekspansi. Kita defisitnya masih terpaksa di level 2,68% karena kita lihat masih ekonominya masih perlu dorongan. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan bisa 5,4%, walaupun nanti saya akan dorong ke arah 6%. Inflasi masih terkendali, nilai tukar 16.500. Kalau saya tanya orang, nilai tukar rupiah berapa yang pas? Ya udah pakai yang ini aja, 16.500. Suku bunga mungkin lebih dari 6,9, lithiumnya seperti itu. Defisit kita jaga di 2,68%. Jadi next, ini berikutnya hanya belanja pemerintah pusat yang di daerah. Kan orang pernah dengar transfer daerah turunkan, tapi belanja daerah sebenarnya naik dari 9.800 ke 1.360. Jadi ekonomi daerahnya tidak akan mati, tapi akan dikasih stimulus dari pusat yang harusnya lebih tepat sasaran dan lebih cepat belanjanya. Next, halaman 19. Jadi kita akan perbaiki penerimaan negara dari sisi pajak, biaya dan cukai, PNBP, biaya dan cukai. Pak Agung dari mana? Biaya cukai ya? Biaya cukai ya? Biaya cukai akan saya kasih kejutan agak drastis, mungkin berapa hari besok kali ya. Jadi Pak, saya ganti semua pejabatnya selain dirjen, di sekeliling dirjen, saya tukar semuanya. Terus seluruh pelabuhan apa? Kepala pelabuhan. Kita akan dia yang itu mengawasin pelabuhan. Saya ganti semua, sebagian saya rumahin yang besar-besar. Terus nanti tempat-tempat yang ada perusahaan-perusahaan yang nggak jelas, saya akan ganti dari bawah ke atas. Ini message untuk teman-teman bea cukai yang lain supaya bekerja yang lebih serius ke depan. Bea cukai ini orangnya pinter-pinter. Kalau dipaksa ya, saya suruh buat AI program untuk deteksi under invoicing, 2 minggu selesai. Jadi kita punya harapan, tapi perlu shock terapi supaya mereka kerja lebih keras. Pajak juga sama, kita perbaiki dalam waktu 2 minggu ke depan, minggu depannya. Jadi ekonomi global memang ada ketidakpastian, kata orang-orang itu. Untuk saya sih domestik ekonomi walaupun ada ketidakpastian global masih akan tumbuh dengan baik karena kebijakan kita yang baik, pas dan tepat sasaran, dan segala kebocoran kita coba tutup semaksimal mungkin. Dan nanti
defisit anggaran akan kita kurangi semaksimal mungkin dengan perbaikan kinerja biaya cukai dan pajak. Jadi saya optimis untuk ekonomi dan pasar saham tahun ini. Anda semua jangan tunggu-tunggu lagi untuk berinvestasi atau melebarkan ekspansi bisnis Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.